dari daerah tersebut ya, berdasarkan ke tanahnya, dan juga kekayaan alam yang ada di tanah lingkungan tersebut. Itu di geologi ya. Lanjut. Nah, ini hal yang harus diketahui pada pada laboratorium. Itu pertama personilnya, kedua bahan-bahan kimia yang ada di sana, kemudian peralatannya, keempat metode keilmuannya. Jadi labnya itu lab apa gitu. Misalnya labnya lab kimia, ya berarti kita belajar tentang bahan-bahan kimia, instrumen-instrumen yang berhubungan dengan bahan kimia seperti gelas kimia, pH meter, kemudian juga ada instrumen gizi, ada AAS dan seterusnya. Kemudian ada lagi laboratorium misalnya pertanian. Nah, maka di sini ada lab budidaya, kemudian lab lab bakteri, mikroba, nah kayak gitu. Juga ada lab untuk wirausaha ya. Jadi di sana ada semacam ruang untuk berusaha memasarkan hasil pertanian kita sendiri. Nah, itu juga ada. Kalau yang dia ngambil pertaniannya agrobisnis, maka labnya itu lebih ke arah semacam seperti tempat jualan ya, seperti warung ya, agrobisnis itu ya. Jadi yang paling kecil dia seperti warung, tapi dari warung tersebut dia melakukan penjualan secara online. Jadi dia juga mempelajari tentang bagaimana mengimplementasikan teknologi IT ke dalam penjualan. Nah, itu di agrobisnis ya. Kemudian ada lagi lab kesehatan, banyak juga. Nah, nomor 5 adalah lingkungan laboratorium. Bagaimana kita mengukur kelembabannya, medan magnetnya, adakah radiasi di sana, apakah dia mengandung getaran. Ya, kalau ada getaran berarti harus diperkuat dengan anti getar, atau juga getaran dari luar. Kalau labnya itu di dekat pinggir jalan, maka akan terjadi getaran dari kendaraan lewat, maka perlu peredam dan lain-lain ya. Kemudian ada infrastrukturnya, kita harus juga ada listrik, air dan sebagainya, masuk oksigen, nitrogen, dan juga akses jalannya. Jadi kalau labnya itu di tengah tengah hutan ya, kalau tidak ada jalan susah juga gitu. Maka infrastruktur juga penting ya. Kemudian ini nggak usah. Oke, sekarang kita menuju langsung ke peralatannya. Nah, ada klasifikasi peralatan di laboratorium ya. Klasifikasi peralatan. Tapi kan ada selesai. Klasifikasi peralatan di laboratorium ada 3 kategori. 3 kategori peralatan di laboratorium. Yang pertama kategori 1, kedua kategori 2, dan ketiga kategori 3. Ini pembagiannya ini berdasarkan tingkat penanganannya. Cara menanganinya, cara mengatasinya, dan juga cara merawatnya ya. Kriteria yang kita tetapkan dalam klasifikasi kategori peralatan laboratorium ini adalah 1, pengoperasiannya, kedua perawatannya, ketiga resikonya, keempat kemampuan pengukurannya, kelima persyaratan pengoperasiannya, keenam sistem kerjanya. Nah, jadi kalau di sini ada kategori 1, 2, 3 semua ada isinya. Nah, kalau misalnya untuk kategori 2, ya maka pengoperasiannya itu sedang, artinya tidak terlalu sulit ya. Tapi juga memerlukan pelatihan atau panduannya yang lebih intens ya. Kemudian perawatannya juga harus berkala ya, tapi dia tidak tidak terlalu kerap ya, tapi misalnya hanya sebulan sekali atau 100 meter 6 bulan sekali gitu. Kemudian ada resikonya. Nah, resikonya peralatan ini tidak ada risiko yang berarti, tapi tetap harus memerlukan kehati-hatian karena dia kategorinya sedang. Kemampuan pengukurannya, artinya di sini kemampuan peralatan tersebut untuk menghasilkan data.
Nah, di sini terlihat bahwa dia kecermatannya, akurasinya sedang. Jadi bisa dijadikan data untuk penelitian mahasiswa S1 misalnya gitu. Tapi kalau untuk S2, kalau S3 kayaknya tidak bisa karena akurasinya masih sedang, bukan akurasi tinggi. Kalau S3 itu harus peralatannya harus canggih ya, maka dia akurasinya tinggi. Keempat, cara mengoperasikannya, apakah perlu panduan atau perlu pelatihan atau dengan pelatihan khusus. Kalau kategori 2 ini dia perlu pelatihan, tapi pelatihan ini tidak memerlukan waktu yang lama. Mungkin 1 kali 2 kali pelatihan cukup dan operator dianggap mampu untuk menjalankan hal tersebut. Kedua, sistem kerjanya, kalau yang kategori 2 itu sedang, artinya di sini tidak terlalu rumit tapi juga memerlukan kehati-hatian. Contoh peralatannya itu pH meter dan spektrofotometer UV-Vis. Di sini peralatan pH meter dan spektrofotometer UV-Vis ini kecil ya, bisa diletakkan di atas meja aja, tidak memerlukan ruangan dan tidak memerlukan penanganan khusus. Jadi diletakkan di atas meja. Sebelum digunakan dibersihkan dulu itu lensa-lensanya. Sesudah digunakan wajib dibersihkan kembali. Kemudian dalam waktu satu semester, minimal 1 semester itu dilakukan kalibrasi ulang. Kemudian untuk data yang dihasilkan itu biasanya untuk percobaan yang biasa ya, yang tidak terlalu canggih. Data itu biasanya dimanfaatkan oleh mahasiswa S1 dan S2. Kalau S3 dia harus menambahkan data yang lain. Kemudian hampir tidak ada risiko yang ditimbulkan kalau kita menggunakan pH meter ini. Harganya pun nggak terlalu mahal ya, masih di bawah 100 juta. Kalau untuk kimia 100 juta itu masih murah ya, karena alat kimia itu canggih ya dan juga impor semuanya. Jadi 100 juta itu kita anggap murah ya. Paling murah lagi yang di bawah itu ada 10 juta, tapi itu biasanya peralatan juga bisa digunakan sehari-hari. Tapi kalau yang kayak gini, ini perlu peralatan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang benar-benar melakukan pembuatan atau spesialisasi dalam pembuatan peralatan laboratorium. Nah, itu. Kalau untuk yang kategori 3 canggih ya, ada AS, GC, APLC, PCR, NMR, itu harganya di atas 1M. Bahkan sampai 2M, bahkan sampai 4M, 4 miliar ya, bukan 4 kali minjem ya. Jadi kalau kita mau menggunakan GC atau IPLC, kita siapkan uang sekitar 3,5 miliar untuk membeli. Itu pun tidak bisa kita, walaupun kita punya uang, tidak bisa kita langsung mendapatkan peralatan tersebut, maka tim yang penjualnya itu akan survei dulu ke tempat kita untuk melihat kesiapan infrastruktur kita, listriknya, ruangannya, kemudian ketersediaan fasilitas tambahannya, itu semua dinilai oleh mereka. Kalau layak, maka dia akan memberikan izin kepada kita untuk membeli peralatan tersebut. Tapi kalau tidak layak, maka mereka menawarkan untuk melengkapi terlebih dahulu dengan fasilitas yang dibutuhkan, baru kita boleh membeli. Nah, itu. Jadi di laboratorium peralatan-peralatan kimia itu tidak semuanya kita mampu beli kalau tidak ada persyaratan lain. Tapi kalau persyaratan lain, maka kita perlu melengkapi dulu persyaratan tersebut, baru kita boleh membeli peralatan tersebut. Itulah bedanya. Tapi kalau untuk laboratorium matematika, komputasi dan sebagainya, saya pikir yang penting ada listriknya, kemudian ruangannya ukurannya cukup dan juga ada AC, maka kita bisa membeli peralatan lab untuk matematika berapapun jumlahnya bisa disediakan ya. Itu bedanya peralatan di laboratorium kimia dan lain-lain. Nah, kalau masalah ukuran luas itu tidak ada di sini, mau kecil besar itu tidak dicantumkan. Maksud itu kalau peralatannya seperti pH meter, spektrofotometer tipis itu kecil, itu bisa diletakkan di atas meja. Tapi kalau AS, GC, APLC, PCR, NMR itu harus ada ruangan khusus ya, ruangan khusus dengan kondisi tertentu. Misalnya ada suhunya harus berapa, ketersediaan luas ruangannya berapa, mejanya terbuat dari apa, ada yang tidak boleh dari kayu, harus dari besi, ada yang harus batu. Nah, jadi itu ada memiliki
peraturan khusus ya. Ada yang tidak boleh mendapat sinar matahari karena dia akan mengganggu bacaan. Maka dia harus tertutup gelap, tapi menggunakan lampu. Lampunya pun khusus gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi kayak NMR dan PCR itu dia tempatnya gelap ya, tidak terang ya. Jadi dia dalam peralatan tersebut dimasukkan dalam satu box lagi. Jadi ruangan tersebut kemudian ada satu box kotak yang di mana peralatan tersebut disimpan, PCR dan MR tersimpan. Jadi kalau kita hendak menggunakannya, kita masuk lagi ke dalam box tersebut, baru kita bisa melakukan percobaan atau penelitian menggunakan peralatan tersebut. Itu yang kita lakukan di peralatan laboratorium. Oke, baru sebelum lanjut, silakan pertanyaan. Saya belum pernah memberikan tugas ya. Tugas itu ada karena itu mendapat sekitar 10% penilaian. Jadi Anda nanti ada tugas, nanti saya pikirkanlah tugasnya apa, dan juga Anda akan melaksanakan ujian kuis. Ya, kuisnya mungkin rencana saya sekali ya. Bukan sekali, tapi kalau memang tidak berhasil, artinya jelek nilainya, akan ada kuis kedua. Kuis ini offline ya, nanti kita cari waktu, kita mungkin minggu depan kita kuis di Indralaya kita kuis. Bisakah Anda mencarikan ruangan untuk 100 sekian mahasiswa ini? Siapa yang menjadi PJ-nya, tanggung jawab mata kuliah ini? Biasanya Kurnia, tapi Kurnia nggak hadir hari ini karena dia ada kegiatan lain yang sangat. Tina mau menjawab? Yang jadi PJ-nya, Pak. Siapa, Dina ya? Iya, Pak. Oh, Dina tuh yang jadi PJ-nya ya? Oke. Nah, Dina nanti minggu depan ya, kalau jadi ya, tapi nanti saya kasih tahu mungkin hari Kamis atau hari Rabu. Kalau jadi minggu depan, Jumat depan, kita adakan kuis ya. Kuis di kelas ya, secara offline. Jadi semua wajib hadir. Maaf, Carikan Pak, ruangan untuk Rabu dengan Kamis, kami full MK, Pak. Bukan, saya nanti kasih tahu hari Rabu atau hari Kamis depan jadi apa enggaknya. Baik, Jadi kalau Pak. jadi, tolong carikan ruangan hari Jumat. Saya seharian tuh Jumat tuh kosong. Jadi mau pagi, siang, sore boleh gitu. Habis Jumatan boleh gitu. Tidak harus pagi jam 8. Kalau misalnya ruangan tidak ada, mungkin habis Jumat pun nggak masalah. Yang penting offline, semua wajib hadir untuk ikutin kuis. Kalau kuisnya bagus, cukup sekali. Kalau kuisnya jelek, berarti Anda harus sekali lagi kuisnya. Jadi 2 kali kesempatan itu untuk mencari nilai kuis. Kuis itu sekitar 10% sampai 20% ya. Jadi lumayan. Kalau enggak ya nilainya kecil nanti. Ya, Dina ya. Halo Dina. Iya, Pak. Materinya dari awal pertemuan. Bahannya ya sampai hari ini, sampai peralatan ini. Ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Kalau Pak. nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Terus untuk peralatan klasifikasinya. Nah, ruang lingkup pengelolaan peralatan ini. Jadi peralatan itu bukan cuma kita dapatkan, peralatan itu datang, kemudian kita gunakan, udah selesai gitu ya. Jadi peralatan itu kita dapatkan dari supplier, dari penjual, kemudian kita taruh di lab, dipakai sama mahasiswa atau dosen, dah selesai. Paling-paling bersih-bersih aja. Enggak, bukan begitu ya. Jadi untuk pengelolaan peralatan ini ada 8 yang harus kita lakukan. Siapa yang melakukannya? Semua yang terlibat dalam kegiatan di laboratorium tersebut. Jadi siapapun dia menggunakan peralatan di laboratorium tersebut, maka dia harus melakukan 8 ini.
tapi tidak semuanya dilakukan. Hanya beberapa yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Tapi beberapa lagi itu hanya dikerjakan oleh petugasnya yang diberikan wewenang untuk menjadi pengelola laboratorium. Tugasnya apa ya? Satu, pengadaan ya. Jadi peralatan itu kan tidak mungkin datang dengan sendirinya tiba-tiba muncul di depan kita, tapi dia perlu suatu pengadaan. Dalam hal ini biasanya dilakukan 1 tahun sebelumnya sudah harus dilakukan usulan pengadaan ini. Jadi kita lengkapi usul pengadaan dengan spek-speknya dengan jelas. Kemudian mereknya kalau perlu, tapi biasanya tidak boleh ya, cukup speknya saja. Kemudian kita usulkan kepada pimpinan, dalam hal ini kepala lab. Dari kepala lab langsung diteruskan kepada dekan fakultas ya. Dekan atau wakil dekan 1. Nanti baru di sana direkap untuk diusulkan kepada pihak Unsri. Nah, dalam ini ke wakil rektor 1 atau bahkan langsung ke rektor. Nah, itu pengadaan. Nah, kedua, setelah kita pengadaan, kemudian disetujui, dibelikan peralatan tersebut, dikirimkan oleh supplier kepada laboratorium yang memesan. Misalnya laboratorium komputasi kimia, komputasi itu membeli 40 komputer PC, kemudian 1 server PC server, kemudian 1 UPS, kemudian 2 printer misalnya kan, terus 1 LCD. Nah, itu semua satu paket disediakan. Nah, apakah termasuk dengan meja kursi, itu tergantung dari pengadaan awal. Datanglah barang-barang tersebut ke lab yang kita memesan, misalnya lab komputasi. Di sana peralatan dibongkar, kemudian diinstal satu persatu, dipasangin. Kalau PC itu kan biasanya kan masih dalam bentuk kotak-kotak sendiri ya, tapi bukan satu kotak itu satu PC utuh, masih nanti diisi-isi lagi. Nah, diisi PGA-nya, diisi RAM-nya, ROM-nya, dan seterusnya. Nah, itu installing. Setelah diinstal, hidup, maka dikalibrasi dan dilakukan uji performance. Nah, itu dilakukan oleh supplier. Nah, jadi pihak supplier pun terlibat dalam hal ini. Siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah kita yang menjadi pengelola laboratorium. Kemudian dioperasikan secara rutin dan dipelihara secara rutin. Ini siapa yang melakukannya? Semua yang terlibat dalam kegiatan di laboratorium. Siapapun yang menggunakan peralatan lab tersebut harus melakukan pemeliharaan dan juga pengoperasian dengan aturan yang tetap ya. Jadi jangan ubah-ubah aturan. Kalau misalnya langkah pertama menghidupkan, tunggu sampai muncul suara bip dan gambar. Nah, jadi ini Anda jangan kotak-katik keyboard misalnya kan sebelum muncul suara bip dan gambar. Nah, ini kalau mahasiswa suka iseng, suka dikotak-katik, nah gitu. Nah, itu akan menyebabkan masa pakai peralatan akan lebih cepat berakhir ya. Nah, kemudian pemeliharaan rutin. Nah, mahasiswa juga harus mengecek peralatan yang dia gunakan apakah ada kerusakan. Sebelum dia menggunakan, dia wajib memeriksa apakah peralatan yang di depan matanya adalah peralatan yang dalam kondisi bagus. Kalau misalnya setelah digunakan lalu terjadi kerusakan atau error, maka yang pertama kali akan disalahkan adalah mahasiswa pengguna. Ya, itu tidak bisa tidak, karena yang menggunakan adalah orang yang terakhir yang memakai. Jadi mereka harus tanggung jawab. Gitu. Bahkan zaman dulu ya, kami harus mengganti peralatan yang rusak. Jadi tidak bisa kita lepas tangan. Atau kalau sekarang kayaknya sih masih. Kalau rusak, ganti. Misalnya kita lihat dulu monitornya, adakah dia gores atau retak. Nah, kalau memang ada gores atau retak, langsung cepat-cepat laporkan. Jangan sampai Anda menjadi ketumpuan tahlilnya. Uang yang make kita yang memperbaiki. Jangan sampai Anda mendapatkan sialnya. Jadi
Ya, yang murah untuk ukuran lab itu seharga 100 juta. Mungkin mungkin kita belum pernah melihat uang 100 juta itu, cuma nyebut 100 juta gitu. Tapi itulah adalah harga peralatan untuk pH meter dan spektrofotogrametri ini sekitar pH meter 80 juta, spektrofotogrametri 150 juta. Jadi ini murah termasuknya. Ini murah. Tapi kalau AS, GC, APLC, PCR, NMR sekitar 2 sampai TGDTA 2 miliar. Jadi tolong. Ada yang murah-murah lagi, ada di bawah ini. Yang paling murah yaitu kaca, neraca, mikroskop, yang mikroskop biologi itu murah itu. Paling 20 juta. Nah, itu 20 juta itu sangat murah. Ya, untuk ukuran peralatan lab itu 20 juta sangat-sangat murah. Sangat murah loh, bukannya murah, sangat murah. Tapi kalau ukuran normal kehidupan kita mahal, 25 juta. Mending beli motor NMAX katanya gitu. Tapi itulah harga yang harus dibayar oleh orang
yang ingin melaksanakan kegiatan di laboratorium. Ya. Jadi tolong perhatikan apa apa peralatan yang dipakai itu benar-benar dirawat, dijaga ya. Jangan sampai rusak. Oke, itu selanjutnya kita masuk ke masing-masing 8 item ini. Kita coba peralatan. Ada tanya selengkap-lengkap mungkin agar Anda tidak merasa banget itu. Pimpinan fakultasnya mengatakan, wah ini murah ini. Nah, kita beli deh. Dia beli ya. Dibeli oleh mereka 2M. Sampai di Unsri diletakkan di laboratorium, ya kata supplier, ya udah Pak ya, kami cuma nganterin doang. Lah, kok nggak dihidupin? Ya gimana mau ngidupinnya Pak? Softwarenya nggak ada, bilang gitu. Ini kan kosongan nih. Jadi ini cuma alat doang gitu, tanpa software. Jadi cuma komputernya saja, tanpa isi. Lah, memangnya itu tidak satu paket? Tidak Pak, kalau itu lagi Bapak beli lagi untuk semua software tadi 1,5 M. Jadi totalnya 3,5 M. Karena tidak ada anggaran untuk pembelian software, maka tahun itu alat tersebut setahun nganggur. Setahun tepatnya menganggur. Jadi tidak bisa diapa-apain. Jadi alat tersebut diletakkan saja masih dengan kotaknya dan tidak bisa diapa-apain karena tidak ada softwarenya. Mau dibeli bajakan nggak mungkin, karena harus dengan bajakan harus dengan software resmi. Maka tahun depannya Unsri mengadakan lagi pengadaan uli software doang 1,5 M. Bayangkan bagaimana kesalahan kecil menjadi fatal gitu. Jadi kalau misalnya ada alat yang kurang mungkin kelemahan kita kelalaiannya. Tapi kalau softwarenya nggak ada, ya itu memang berarti ketidaktahuan kita. Maka bertanya kepada supplier. Supplier ya yang penting dia alat lepas jual sudah gitu aja. Dia mana mau tahu gitu. Mau rusak kayak mau enggak. Kalau rusak tinggal serahkan kepada bagian servis itu kalau supplier itu ya. Jadi kalau nanti Anda menjadi pengelola laboratorium dimanapun atau Anda mau membeli alat apapun, tolong perhatikan benar speknya dengan lengkap. Jangan malas bertanya. Karena kalau malas bertanya, kalau nanti ada kekurangan, kerusakan Anda sendiri yang rugi ya. Kemudian pastikan memperoleh paket training bagi operator, pastikan memperoleh pula jual, termasuk kesediaan suku cadang serta consumable-nya. Consumable ini barang-barang yang sering dipakai dan sering cepat rusak atau memang dia sekali pakai buang. Nah, sekali pakai buang. Kemudian pastikan infrastruktur laboratorium. Nah, ini juga penting ini. Listriknya kuat nggak untuk menggunakan alat tersebut? Kalau listriknya harus misalnya 2.200 watt, ya berarti kita minimal 3.500 watt gitu. Jangan sampai cuma 2.200 hidupin alat tapi gelap gulita karena lampu nggak boleh hidup. Karena apa? Karena kurang listriknya. Maka harus lebih ya. Kemudian laboratorium anggaran biaya penyelenggaraan. Nah, nomor 7 ini juga penting ya. Kita biasanya cuma bisa membeli, kemudian kita lupa untuk memelihara. Jadi nomor 4, nomor 5, nomor 6 ini menurut saya masuk ke dalam nomor 3 tadi ya. Harus teliti, harus benar-benar mengecek, memperhatikan tentang pengadaan peralatan tersebut ya. Nomor 7 ini yang penting juga, apakah laboratorium memiliki biaya penyerahan. Nah, ini kadang-kadang kita tidak melakukannya, kita hanya bisa membeli, tapi kita lupa bahwa alat tersebut pasti akan ada kerusakan. Saat itu kita perlu keluar uang lagi untuk biaya
perbaikan atau pemeliharaan. Ini nomor 7 juga harus pikirkan, jangan cuma mampu membeli atau Anda merasa sudah bangga bisa membeli alat, tapi kemudian 3 bulan alatnya rusak, udah nggak bisa diapa-apain karena tidak ada uang untuk memperbaikinya. Nah, itu ya. Membeli untuk kehidupan, membeli alat apapun, peralatan apapun untuk kehidupan Anda, handphone, komputer, laptop, mobil, motor, rumah, harus ada anggaran pemeliharaan. Nomor 7 ya. Dan itu yang dipakai kira-kira bakal lama gitu. Karena anggaran untuk biaya pemeliharaan ini tidak terbatas ya. Bisa sampai 2 kali lipat harga barang kalau memang langka. Tapi kalau sudah kayak gitu mending beli baru. Tapi ya kadang-kadang kita tidak bisa seenaknya membeli yang baru karena anggaran pembelian itu biasanya gantian. Tahun ini fakultas A, tahun depan fakultas B, tahun depan fakultasnya. Jadi giliran dia kapan? Setelah semua dapat baru kembali ke dia lagi. Nah, itu jadi untuk pembelian itu kadang-kadang perlu waktu 5 sampai 7 tahun baru bisa beli lagi. Jadi apa namanya itu pembelian peralatannya, maka kita harus menggunakan pemeliharaan ya. Itu harus ada tahu. Kemudian, nah ini nomor 8 pasti ya. Peralatan yang dipesan harus mampu menghasilkan akurasi sesuai dengan tujuan pengujian, kalibrasi, produksi yang dilakukan. Nah ini nomor 8 ini alat yang dipesan itu saya yakin sudah Anda perhitungkan bahwa dia akan berfungsi dengan baik, menghasilkan data yang Anda inginkan atau Anda perlukan, dan juga apa namanya itu alat tersebut memiliki kecanggihan yang tidak cepat pudar gitu. Jangan sampai baru beli, tahu-tahu orang sudah keluar yang baru, gitu. Sudah yang lebih canggih dengan harga yang nggak terlalu beda. Makanya Anda harus benar-benar memperhitungkan pada saat mau membeli peralatan. Ya. Langkah kedua yaitu installing, calibration, dan performance test. Uji performanya setelah alat datang, maka kita pastikan seluruh komponen alat lengkap. Ya, minta checklistnya. Jadi nanti supaya itu dia akan membuat satu daftar peralatan tersebut apa saja isi dalam box atau kotaknya itu. Nah, nanti Anda sama-sama dengan supplier mengecek satu-satu atau istilah itu unboxing peralatan misalnya, unboxing komputer untuk lab komputasi. Nah, unboxing satu persatu di unboxing sampai habis baru itu menjadi apa namanya itu bukti kalau Anda ingin komplain kepada supplier ya. Udah, kemudian pastikan memperoleh instruksi manual termasuk troubleshoot dalam bentuk hard copy, soft copy, dan video. Nah, itu yang kemarin itu tidak ada. Nah, itu lucu. Jadi dia tidak ada soft copy-nya gitu. Jadi apa namanya itu tidak ada programnya. Jadi cuma barang doang gitu. Nah, itu menurut saya itu suatu kesalahan sangat fatal. Tepat. Nah, perhatikan faktor medan magnet, kelembapan, radiasi, dan lain-lain. Nah, itu memerlukan penanganan khusus. Jadi ada tempat-tempat yang boleh, yang tidak boleh, tempat-tempat yang harus disediakan. Nah, itu tolong diikuti. Ya. Diikuti. Ya. Seluruh peralatan yang berpengaruh signifikan terhadap akurasi atau keabsahan hasil harus dikalibrasi ya, sudah sama ya. Kemudian mintalah sertifikat kalibrasi. Nah, ini ya sekarang semua peralatan itu harus ada sertifikatnya, sertifikat kalibrasinya. Yang menyatakan bahwa alat tersebut sudah dikalibrasi dan sesuai dengan standar perusahaan. Jadi, kalau nanti ada orang yang mau menguji sampel di lab Anda, dia akan meminta sertifikat kalibrasi ini. Maka kita berikan dan dia akan membaca kalau sudah sesuai maka dia baru mau menggunakan peralatan kita. Kalau tidak, dia tidak akan mau. Karena apa? Karena percuma. Tidak bisa diterima di dunia internasional atau dunia bisnis ya. Makanya kalau kita mau uji sampel, yang paling bagus adalah ke perusahaan supplier ya. Jadi yang memiliki sertifikat kalibrasi atau dia terujikan itu apa ya akreditasi nasional gitu ya. Jadi dia sudah menurut standar akreditasi nasional. Jadi kalau belum itu biasanya susah untuk diterima ya. Itu makanya kalau ada lab
yang sampelnya murah, itu kita patut curiga pasti dia belum terindekskan atau belum memiliki sistem kalibrasi, ya. Uji alat dengan sampel. Nah, jadi setelah kita installing, kemudian kalibrasi, lakukan performance test, uji performansnya, kasih sampel, real sampel sebenarnya, kasih sampel, kemudian kita tes menggunakan alat yang kita baru beli itu, hasilnya bagaimana? Nah, lihatlah hasilnya itu, apakah sesuai, apakah belum. Maka kalau belum, kalibrasi lagi. Kalau sudah dikalibrasi masih juga nggak tepat, maka itu mungkin terjadi error. Jangan segan untuk meminta pengembalian. Suruh perusahaan tersebut mengganti peralatan yang baru, karena peralatan itu mahal, ya. Jangan sungkan untuk menyuruh dia, bawalah ini pulang lagi, kami nggak mau karena ini rusak, kami pengen yang baru. Ya. Setelah oke semua, baru nomor 8, tanda tangani. Nah, ini kalau sudah oke semua. Kalau sudah Anda tanda tangani, berarti Anda sudah menerima peralatan yang dikirimkan tersebut dan sesuai dengan keinginan Anda. Dan performansnya bagus. Itu nomor langkah kedua. Nah, apa saja yang perlu dilihat dari performa suatu peralatan? Ini ada 7, ya. Ada limit deteksinya, sensitivitasnya, linearitasnya, presisi, akurasi, sensitivitas, dan ketidakpastian pengukuran. Ini 7 ini harus ada dalam uji performa. Jadi 7 ini yang paham hanya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia laboratorium. Jadi kalau kita yang hanya mengukurkan tidak akan paham. Tapi minimal Anda harus tahu, ya, harus tahu. Jadi Anda mempelajari ini bukan berarti Anda nanti akan menjadi analis lab, bukan. Tapi ya kalau memang Anda sangat suka dengan lab, apa salahnya? Yang paling penting dari kuliah ini adalah Anda mengetahui apa yang harus Anda ketahui tentang uji performa alat itu. Nah, ini ya, 7 ini yang harus ada, data 7 ini harus ada dalam uji performance lab, performance alat, ya. Jadi alat tersebut diuji menggunakan kriteria 7 ini. Harus ada dan semua harus memenuhi syarat, ya. Oke, ini semuanya kita lewat aja. Nah, ini cara mengecek performance, ya. Salah, ya. Ini apa nama itu, schedule, jadwal. Ini bulan ke 1, 2, 3, 4, 15. Bulan 1 apa saja. Oh, 2 ini aja. Nah, ini semua yang diuji, dan gas kromatografi yang diuji. Jadi dia setiap bulan 1, bulan 4, bulan 7, bulan 10, bulan 12. Nah, ini harus diuji. Dilakukan uji ini. Uji ini dilakukan oleh kita sendiri atau bersama dengan supplier, ya. Jadi ada yang kita sendiri uji sendiri bisa, ada lagi yang kita mengundang orang untuk melakukan uji tersebut. Nah, jadi kita menggunakan jasa orang lain, itu bayar, ya. Oke, sampai sini stop dulu. Silakan pertanyaan. Jangan sampai Anda cuma mendengar saja tapi tidak sedikit pun memiliki perhatian. Oke, silakan pertanyaan. Apa yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Dena mau nanya, Dena? Dena, Lutfia, Hairunisa mau nanya? Maaf, belum, Pak. Nyata unmute, Pak. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya coba nanya biar Anda memiliki keterkaitan dengan mata kuliah ini. Karena kalau Anda nggak tanya, Anda tuh diam aja. Nah, saya nggak tahu Anda itu mendengar atau sudah kabur dari depan laptop atau depan HP. Oke, saya panggil dan tolong jawab. Alda Amalia Mortara. Ada Alda? Iya, ada, Pak. Oke. Alda, kita ini kan hari ini belajar tentang pengelolaan peralatan di laboratorium. Menurut Anda, peralatan apa yang paling tepat atau
yang paling banyak berada di laboratorium matematika? Komputer, Pak. Komputer itu apanya? Monitor, Komputer CPU, doang? mouse, keyboard. Terus? Cuma itu doang? Ada praktikum nggak? Komputasi Ada, kah? Pak. Modeling kah? Anda kan bisa jelaskan ke saya. Di lab itu ada apa aja? Sudah pernah masuk lab belum? Sudah, Pak. Cuma komputer doang? Alda, kok ngilang? Iya, Pak. Cuma komputer aja? Coba jawab, tambahkan Berliani Taskia. Berliani Taskia ada? Ada, Pak. Itu tadi si Alda tadi jawab peralatan apa saja yang ada di laboratorium? Seperangkat alat komputer, meja kursi, LCD, dan lain-lainnya, Pak. Ini apa? Anda kan nge-lab kan? Nampak lah di ruangan itu ada apa saja? Pernah nge-lab belum? Sudah ada, Pak. Sudah lihat, Pak. Sudah pernah menggunakan? Yang sudah pernah menggunakan komputer, Pak, di laboratorium komputasi matematika, Pak. Masa cuma komputer doang yang ada di ruangan itu? Iya, Pak. Meja, kursi, dan yang lainnya, Pak. Standar banget lab Anda berarti. Itu apa, lab saya sendiri aja, lab saya pribadi pun begitu. Komputer, seperangkat komputer ada, printer. Malah saya punya printer malah. Di Palembang, di Pasca, itu lengkap itu. Berarti lab Anda itu dengan lab saya, canggihan lab saya berarti. Saya punya LCD, saya punya printer, nah gitu. Ada AC, ada CCTV. Ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada VGA, ada prosesor. Ilham, spesifikasinya. Kurang tahu pasti ya kalau Nggak pernah buka-buka komputer ya? Dicek apa, Pentium berapa, begitu? Nggak pernah? cuman pakai softwarenya aja, Pak. Iya, begitu. Ya udah, makasih Ilham. Oke, lanjut. Rifki Kurniawan. Iya, Pak. Oke. Rifki, tadi kan sudah, si Alda sudah, Berani sudah, Ilham sudah. Nah, sekarang giliran Anda. Kalau misalnya ada trouble dalam suatu peralatan yang Anda gunakan, tadi kan ada PC, ada LCD,
Ya, kita anggap itu ya. Asisten lab, jika asisten labnya tidak bisa menanganinya, baru ke teknisi komputer, Pak. Siapa teknisi komputer? Lab Anda siapa teknisinya? Siapa? Ya. Safia, Fakhira. Oke, Safia. Mana aja dalam banget baru jauh. Sekarang tadi ada 8 ya hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan peralatan di laboratorium. Tolong sebutkan, ulangi lagi. Yang tahu aja. 8. Yang Anda tahu berapa? Jawaban klise, sinyal. Pada pengelolaan peralatan laboratorium, itu ada 8 langkah yang harus dilakukan. Sekarang, seingat Anda, dari 8 langkah itu berapa yang Anda ingat? Oke, lanjut Safia. Untuk dokumentasi dan perekaman, itu seperti apa yang dimaksud? Halo Safia. Metode masih belajar textbook membaca, tidak pernah membaca. Oke, dah, terima kasih. Jadi semuanya dari sini saya tahu bahwa Anda semua masih textbook, tidak pernah mau mengeksplor, menambah pengetahuan Anda sendiri. Cuma Anda tuh kalau dikasih slide, dibaca sampai habis, jadi tidak memahami dalam artian apa yang perlu dipelajari gitu ya. Jadi bahasa itu sama kayak robot gitu. A, B, C, D, E. Tolong cara belajar begitu diubah ya. Paling penting itu adalah pemahaman terhadap apa yang dipelajari, bukan menghafal ya. Karena Anda itu sudah mahasiswa, sudah semester 3 masalah sekarang, semester 5 malah. Tolong diubah cara pandang belajar seperti itu yang menghafal semua dari A sampai Z itu dihafal gitu ya. Begitu ditanya yang lain langsung blank gitu. Anda tuh cukup memahami. Jadi ada tulisan dipahami, bukan dihafal. Kalau dihafal
3 langkah dari kelas hilang, lupa lagi. Bahkan belum 1 semester habis udah entah kemana catatan itu. Jadi tolong belajar itu dengan memahami, bukan dengan menghafal. Saya sudah bilang kalau untuk dokumentasi itu Anda mencatat di logbook, untuk rekaman itu ada CCTV, di komputer itu juga terdata siapa yang pernah menggunakan gitu. Kan nggak perlu dicari-cari dulu. Memang belum saya kasih tahu, ini baru sampai pengoperasian gitu. Oke, lanjut tentang pengoperasian peralatan. Di sini sebenarnya ini lebih kepada tanggung jawab ya, tanggung jawab orang yang menggunakan peralatan tersebut. Pertama, kita tetapkan dulu personil penanggung jawabnya ya. Jadi alat-alat yang ada di lab itu ada yang boleh digunakan setiap orang, ada yang tidak boleh digunakan oleh semua orang. Jadi harus ada personil yang khusus yang bertugas menjadi operator dari alat tersebut. Kalau alat-alat yang sangat murah itu masih boleh, tapi yang mahal bahkan sangat mahal itu tidak boleh. Harus ada personil khususnya. Ya. Kemudian buat apa ini? Indeks kinerja pengoperasian alat. Jadi indeks kinerja itu bagaimana alat yang ingin dilakukan. Jadi tujuh atau manualnya buat lengkap. Kalau ada buku manual booknya, kemudian juga kita sebagai pengelola lab buat tulisan dalam satu kertas tempel di pinggir dari alat tersebut. Jadi siapapun yang mau menggunakan dia bisa membaca dulu sebelum dia menggunakan. Jadi step 1, step 2, step 3, nah itu dia akan ikuti itu. Minimal mengurangi kesalahan atau kerusakan alat. Minimal gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah personil yang ada di lab itu selalu memantau kinerja alat tersebut. Ya. Kemudian, nah ini nomor 3, isi form pemakaian alat atau logbook. Jadi setiap alat, apakah GISI kah, AS kah, komputer kah, kemudian juga mungkin ada peralatan yang lebih murah, misalnya kayak semacam neraca itu murah ya, paling sekitar 20 juta, itu murah tuh. Tapi walaupun 20 juta itu duit, maka tetap harus ada ngisi logbooknya. Setelah ngisi logbook baru Anda boleh menggunakan. Nanti ditulis bahan kimia yang digunakan apa, berapa gram, berapa kali. Nah, kemudian ada di lab ITB mereka menggunakan foto. Jadi sebelum Anda menggunakan foto dulu, cetret. Nah, alat tersebut posisi begini. Setelah Anda menggunakan foto lagi, cetret. Jadi nanti nampak kebersihan peralatan tersebut terjaga atau tidak selama Anda menggunakan alat tersebut. Nah, jadi kalau di ITB itu dia sudah melakukan penggunaan teknologi untuk menjaga peralatan tersebut. CCTV ada, kemudian kita juga wajib memoto peralatan yang akan digunakan sebelum, selama dan sesudah penggunaan alat tersebut. Jadi ya bisa dipastikan bahwa alat tersebut bersih, ya tetap bersih, posisinya nggak berubah, kemudian tidak ada bekas-bekas yang tertinggal. Nah, gitu. Sekitarnya juga bersih, tidak ada sampah-sampah berserakan. Nah, begitu ya. Kemudian akhiri pemakaian alat sesuai dengan kerja. Jadi tadi ada di pinggirnya ada manual operasi itu ya 1, 2, 3 sampai dari awal menghidupkan sampai mematikan. Setelah di-off-kan itu terus apa lagi? Kalau sudah di-off-kan apa lagi ya jangan? Atau mungkin setelah itu baru dibersihkan atau apa gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam pengoperasian alat. Ini umum ya, tidak terlalu ini. Tapi yang nomor 3 itu penting sekali bahwa Anda harus mengisi logbook penggunaan peralatan ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau penelitian di BRIN itu di LIPI, di Batan, di BPPT, dan di beberapa departemen terkait yang punya lab, maka mereka sangat ketat ya, sangat strict dalam penggunaan peralatan. Bahkan jangan sampai Anda dianggap tidak kompeten menggunakan peralatan sehingga akan dilarang, malu kita. Nanti orang MIPA Unsri dilarang menggunakan peralatan karena sudah pernah merusak, dia bilang gitu. Itu sangat memalukan ya.
Jadi Anda harus pada tahu cara-cara atau peraturan yang ada di laboratorium. Itu yang kita inginkan. Karena kedepannya yang saya diskusikan dengan Ibu Fitri Maya Puspita, itu bakal calon profesor kita, itu ilmu matematika itu bukan hanya modeling, tapi dia mengambil data langsung. Jadi data itu bukan dari orang lain yang diserahkan ke matematik untuk diolah, atau bukan hanya sekedar teoritis, tapi benar-benar data mentah yang didapatkan dari hasil praktikum atau hasil penelitian. Data tersebut diolah menggunakan ilmu matematika deh. Nah, begitu. Jadi Anda itu harus memanfaatkan teknologi dan juga kemampuan praktikum Anda. Nah, gitu. Jadi kalau Anda nanti mengambil data di BRIN, Anda bukan datang sana langsung dapat data. Bukan seperti kerja praktek, datang langsung dapat data tinggal ngolah, bukan. Anda cari sendiri data itu. Anda lakukan praktikum, Anda lakukan penelitian menggunakan peralatan. Nah, bagaimana peralatannya mungkin mereka yang operasikan, tapi aturan-aturan ini harus tahu ya, jangan sampai Anda dianggap tidak mengetahui ini, malu kita ya. Makanya mata kuliah manajemen lab ini diberikan kepada semua prodi yang ada di Fakultas MIPA, karena di kedepannya data itu tidak bisa kita dapatkan dari orang lain, tapi dapat dari diri sendiri dan divalidasi oleh pihak yang berwenang. Jadi kata Bu Fitri Puspita, nanti Pak kedepannya itu mahasiswa itu wajib nge-lab dulu, ngambil data, baru kemudian diolah menggunakan rumus-rumus matematika sehingga dapatlah kesimpulan. Jadi bukan mendapat data mentah dari orang lain, tinggal ngolah doang, tidak ya. Dulu teman saya anak ilmu komputer ya, Bang ya, ilkom, tapi dia lebih ke arah statistik gitu ya. Itu dia mengolah data tentang hubungan antara golongan darah dengan kegiatan kriminal di Malaysia. Adakah hubungannya gitu? Artinya, golongan darah B itu cenderung bagaimana? Golongan darah O cenderung bagaimana? Itu dia olah se-Malaysia. Datanya dia ambil dari data yang ada di kepolisian. Nah, jadi kepolisian Malaysia memberikan akses kepada dia untuk mengambil data setiap pelaku kriminal yang ada di Malaysia itu dengan golongan darahnya, kemudian dia buat tabulasi, kemudian dia buat modeling sehingga ketahuan bahwa kalau golongan darah ini biasanya melakukan kegiatan ini. Jadi dia tahu. Jadi sekarang pihak polisi tahu, kalau misalnya untuk pencurian, oh ini misalnya golongan darah O misalnya. Kalau untuk pembunuhan biasanya golongan darah B. Nah, begitu. Itu di Malaysia tuh. Sampai segitunya dia melakukan penelitian, ya. Nah, itu orang matematika, bukan orang kimia, bukan. Jadi mengambil data dari data mentah di kepolisian, tapi bayangkan jutaan data itu yang diambil itu dan diolah dengan komputer gitu. Dia menggunakan buat program sehingga tidak harus satu-satu buka file, tapi dia dengan program tersebut dia bisa langsung mengambil data di file komputer kepolisian tersebut hanya untuk mencocokkan kasus dengan golongan darahnya, ya. Itu jadi untuk matematika tuh sangat bagus ya sebenarnya kalau Anda bisa menguasai ilmunya ya. Sangat-sangat bagus, berharga sekali. Di luar negeri itu sangat berharga orang matematik itu. Karena yang pasti orang matematik itu dia sangat teliti, itu yang pasti. Dan juga dia sangat bekerja itu sangat keras gitu, karena data yang dia gunakan pasti sangat banyak gitu. Tidak hanya 10, 20, tapi sudah ribuan, bahkan jutaan data diolah menggunakan komputer sehingga menjadi satu kesimpulan. Dan itu bisa dipakai untuk seterusnya. Semacam modeling begitulah kira-kira kurang lebih. Kemudian untuk pemeliharaan alat, ini pastikan bagian komponen alat yang menjadi objek perawatan. Tetapkan program alatnya. Jadi tetapkan programnya ini nomor 2 penting. Itu pertama frekuensinya, kemudian bahan pembantunya, personil yang tanggung jawabnya. Kemudian periode pemeliharaan alat, misalnya ada 1 tahun, 1 bulan, 6 bulan, bahkan 2 tahun dan seterusnya. Jadi ini harus ada semacam rutin schedule, jadwal rutin untuk pemeliharaan alat ya. Ini bukan pengecekan, tapi benar-benar alat itu dibongkar, kemudian dibersihkan.
dibersihkan, dikalibrasi ulang, diganti komponen-komponen yang sudah lemah. Nah, ini memang dananya besar ya, tapi ini membuat masa pakai alat semakin panjang ya. Harusnya dia 3 tahun bisa sampai 5 tahun gitu. Kan lumayan menghemat biaya gitu. Padahal harus beli baru. Perekaman peralatan. Di sini maksudnya itu kita harus mendokumentasikan peralatan yang kita gunakan ya. Misalnya ada nama alatnya, mereknya dan seterusnya. Ini biasanya dibuat sekali saja dalam peralatan tersebut ada di tempat kita. Misalnya di awal sekali. Tanggal penerimaan dan mulai digunakan. Ini satu kali saja. Nah, setelah itu baru kita ngisi kartu kalibrasi dan juga kartu pemeliharaan alat. Jadi di sini yang selanjutnya itu tinggal ngisi ya, kartu kalibrasi, kapan dikalibrasi, apa saja yang dikalibrasi, siapa yang melakukannya, apa hasilnya, kemudian kartu pemeliharaan alat. Nah itu misalnya 1 tahun sekali atau 3 tahun sekali, nah itu dilakukan juga. Ini oleh laboratorium ya. Dan jangan salah ya, di luar negeri itu tidak harus Anda orang matematika, S2-nya matematika lagi, S3 matematika lagi. Karena di luar negeri itu dia biasanya ngambil S2 setelah kerja. Setelah Anda kerja, baru Anda ngambil S2. Nanti Anda kerja itu di bagian mana? Nanti Anda kerja misalnya di bagian bank. Maka Anda akan mengambil S2-nya mungkin bukannya matematika lagi, tapi sudah S2 perbankan, begitu. Nah, jadi pengembangan ilmu pengetahuan Anda itu bukan hanya di S1, tapi nanti pas Anda sudah kerja baru ini. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Anda harus memiliki pengetahuan yang cukup ya, sehingga pas Anda wawancara ditanya ini paham, sana ini paham gitu. Harapkan semuanya bisa memahami apapun yang mata kuliah diberikan di Fakultas MIPA ini, baik di prodi matematika atau mata kuliah yang wajib untuk semua prodi ya, kayak Menlab ini ya. Kemudian buat prosedur SOP, kemudian perawatan dan kalibrasi, kemudian prosedur pemutahiran data. Nah ini untuk kalibrasi ya, kalibrasi data. Kemudian beri identitas barang yang rusak, yang sudah telah perbaikan atau tidak lagi bisa digunakan karena dia benar-benar sudah out of date ya, itu ya. Kemudian faktor ya, nggak usah ini bukan peralatan. Ini kalibrasi semua. Nah ini yang saudara, ini kalau dia ada logo ini ya kan, artinya lab tersebut, alat tersebut sudah tervalidasi, bagus ya, bagus dan selalu mendapat pengujian rutin. Nah, ini kalau sudah ada logo kan ini ya. Kalau dia belum ada maka nilainya jauh ya di bawah inilah gitu. Kalau ada kan maka data yang dapat di sini itu pasti bagus ya, karena sudah ada mereka mengikuti standar kan, standar BSN, Badan Standar Nasional ya. Nah ini ada kan lagi dia. Nah, ini di lab BPPT. Ya, dia diakreditasi oleh kan. Ini lab apa namanya ini? Ini neraca cuma. Timbangan elektronik, ini neraca padahal. Ini cuma neraca tapi dia juga dikalibrasi. Ini alatnya ini apa? Flometer gas. Ini untuk apa? Pengukur aliran gas. Pun juga dikalibrasi. Jadi kayak gitu kira-kira untuk pemeliharaan peralatan dan juga pengelolaan peralatan di laboratorium. Kita kembali. Pertanyaan silakan. Ini masuk ya dalam kuis minggu depan ya. Kuis itu nilainya 10%, minimal 10%. Nanti kalau nilainya bagus saya besarkan lagi. Tapi kalau nilainya jelek saya ulangi lagi minggu depannya lagi. Kalau masih jelek lagi ya mungkin cuma 5% saya pakai. Kecil sekali. Kenapa? Karena untuk membantu nilai Anda. Ini baru pertama kali saya ngajar Menlab di luar prodi kimia. Kalau di prodi kimia ini mata kuliah wajib ya. Jadi ini sudah dikuasai oleh anak kimia. Oke, pertanyaan silakan. Jadi sekali lagi saya sarankan ya, tolong
belajar itu diubah sistemnya, jangan lagi hanya menghafal. Dapat tulisan, slide kah, makalah kah, itu dihafal, dibaca sampai habis. Perlu membaca habis, perlu ya. Tapi dalam menjawab pertanyaan, saya sarankan Anda lebih mengutamakan pemahaman Anda tentang apa yang Anda dalam tersebut, sehingga Anda bisa menjelaskan sesuai dengan level orang yang Anda ajak bicara. Kalau Anda menjelaskannya kepada seorang profesor, mungkin perlu lebih canggih. Tapi kalau ke anak-anak yang lebih rendah, ya sederhana saja ngomongnya itu. Kayak gini, dalam kelas begini, ya Anda cukup mengutarakan apa yang Anda pahami dari itu. Karena tidak mungkin Anda menghafal. Saya tadi salut dengan siapa tadi? Safia. Dia menjawab full sekali. Ternyata dia membaca. Salahkah? Tidak. Saya tidak salahkan Anda membaca. Justru saya hargai karena Anda ingin menjawab dengan tepat tanpa satu huruf pun salah. Oke, terima kasih. Tapi saya sarankan sebaiknya ke depannya gunakanlah kemampuan berimajinasi untuk menjawab, tapi tidak keluar dari konteksnya ya. Apa yang harus disampaikan, sampaikan, tapi pakailah bahasa Anda sendiri. Itu jauh lebih baik. Itu menandakan bahwa Anda memahami, bukan menghafal ya. Memahami apa yang Anda pelajari, bukan hanya menghafal. Maaf kalau saya salah ngomong, maaf. Itu cara, menurut saya cara yang terbaik untuk mempelajari suatu ilmu baru, karena tidak mungkin kita dengan kepala kecil ini bisa memahami semuanya, menghafal semuanya tidak mungkin. Saya kalau nanti ujian Anda bisa menjawab full tanpa satu salah kata pun, satu huruf salah pun, bingung saya. Itu gimana cara menghafalnya gitu ya. Kalau nanti ujiannya semua hafalan. Anda jawab soalnya mungkin misalnya sebutkan 8 langkah, Anda jawab, oke benar, jelaskan. Nah, jelaskan itu sebenarnya itu kan sudah imajinasi Anda gitu. Kalau cuma sebutkan, oke itu ada menghafal, tapi sudah jelaskan, uraikan, beri penjelasan tentang, tulis secara lengkap. Nah, itu kalimat itu mengatakan bahwa bukan lagi hanya menghafal, tapi juga saya pengen tahu pemahaman Anda terhadap pelajaran tersebut seperti apa. Itu nilainya bervariasi. Dan tidak mungkin nilainya 0. Pasti ada nilainya, 10, 20. Misalnya dia satu soal dikasih 25, maksimal 25. Ada mungkin saya kasih 15. Karena saya ingin melihat pemahaman Anda, bukan kekuatan menghafal Anda gitu. Kalau kuat menghafal, ya robot nanti Anda jadinya gitu. Ya, oke, kalau nggak ada pertanyaan, sudah cukupkan kuliah hari ini. Sekali lagi, tolong, tadi siapa nanya? Minggu depan nanti saya tahu setelah hari Rabu atau hari Kamis, atau kalau saya lupa ingatin saya, tolong cari kelas. Mau jam pagi, jam 8 boleh, jam 10 boleh, jam berapa ya? Setelah sholat Jumat juga boleh. Ya. Yang pasti Jumat depan ya. Kalau misalnya ada waktu lain, silakan diskusikan. Pak, kami bisanya hari Selasa, jam berapa? Kita coba diskusikan. Ya. Yang penting ada ruangannya. Biasanya pengalaman saya, itu yang kosong tuh Jumat. Jumat siang tuh kosong biasanya. Di mana-mana kosong biasanya. Biasanya. Tapi kalau nggak kosong, saya nggak tahu. Dulu saya sekjo dulu, saya suka ngatur jadwal itu, tambahan-tambahan itu di hari Jumat siang. Biasanya kalau dosen dia tidak bisa, dia harus mengganti hari. Saya bilang pakai Jumat siang, biasanya kosong semua biasanya. Oke, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ngomong-ngomongnya kurang baik, tidak mengena di hati, tolong jangan simpan di hati. Saya mohon maaf, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hari ini kuliah ini.